Najwa Febriana Damarjati. Saya Kaila Zalnur Syasha dari 1 PGMIB. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, pendidikan Islam masa dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah adalah dinasti pertama dalam sejarah Islam. Dinasti ini berlangsung pada tahun 661 sampai 750 Masehi yang berpusat di Damaskus. Nama Umayyah diambil dari nama Umayyah ibn Abdi Syam bin Abdi Manaf yang merupakan seorang pemimpin suku Quraisy di zaman jahiliyah. Umayyah mulai menyusun kekuatan pada masa Utsman bin Affan. Selanjutnya, Bani Umayyah berkuasa kurang lebih 90 tahun. Ibu kota negara dipindahkan Muawiyah dari Madinah ke Damaskus, tempat ia berkuasa sebagai gubernur sebelumnya. Reformasi cukup banyak terjadi terkait pada bidang perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam. Perkembangan ilmu tidak hanya berkembang pada bidang agama semata, melainkan juga dalam aspek teknologinya. Dalam bidang pendidikan, misalnya di awal Islam. Selanjutnya ada sistem pendidikan masa dinasti Umayyah. Yang pertama ada Kutab. Kutab adalah institusi pendidikan dasar yang paling umum pada masa dinasti Umayyah. Kutab berfungsi sebagai tempat di mana anak-anak diajarkan dasar-dasar membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran. Yang kedua ada Masjid. Masjid memainkan peran sentral sebagai pusat pendidikan. Masjid-masjid besar di kota seperti Damaskus dan Kufah berfungsi sebagai tempat belajar Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu-ilmu lainnya. Yang terakhir ada Majelis Ilmu. Majelis Ilmu adalah pertemuan ilmiah yang sering diadakan di rumah-rumah para ulama atau di istana khalifah. Majelis ini dihadiri oleh sarjana dan cendekiawan yang membahas berbagai topik ilmu pengetahuan, baik agama maupun duniawi. Kurikulum yang diajarkan ada fikih, bahasa Arab, ilmu pengetahuan umum, Al-Quran, dan hadis. Materi selanjutnya yaitu pendidikan masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah yang berkuasa dari tahun 750 hingga 1258 Masehi adalah salah satu periode yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam. Dinasti ini didirikan oleh Abu al-Abbas al-Saffah dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Harun al-Rashid dan al-Ma'mun. Masa ini ditandai oleh kemajuan besar dalam ilmu pengetahuan, budaya, dan pendidikan. Kemudian, masa dinasti Abbasiyah menandai era keemasannya dalam sejarah pendidikan Islam. Dukungan besar dari pemerintah, pendidikan institusi pendidikan, dan kontribusi para ilmuwan dan cendekiawan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan budaya. Pendidikan pada masa ini tidak hanya memperkuat peradaban Islam, tetapi juga memberikan dampak yang mendalam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dunia. Sistem pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada madrasah. Madrasah adalah institusi pendidikan formal yang paling menonjol pada masa dinasti Abbasiyah. Madrasah menyediakan pendidikan dalam ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Yang kedua ada Baitul Hikmah. Baitul Hikmah adalah pusat intelektual yang didirikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid dan diperluas oleh putranya yaitu Al-Ma'mun. Baitul Hikmah berfungsi sebagai perpustakaan, akademi, dan pusat penerjemah. Teks-teks dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang ketiga ada masjid. Masjid tetap menjadi pusat terpenting bagi pendidikan agama. Di masjid-masjid besar, halaqah diadakan di mana para ulama mengajarkan Al-Quran, Al-Hadis, fikih, dan tafsir. Dan yang terakhir ada perpustakaan. Perpustakaan umum dan pribadi menjadi bagian integral dari sistem pendidikan pada masa Abbasiyah. Perpustakaan seperti Baitul Hikmah mengumpulkan dan menyimpan ribuan manuskrip dari berbagai bidang ilmu pengetahuan, menyediakan sumber daya yang kaya bagi para ilmuwan dan pelajar. Selanjutnya ada kurikulum pendidikan pada masa dinasti Abbasiyah. Yang pertama ada ilmu agama.
yang kedua bahasa Arab, yang ketiga filsafat dan logika, yang keempat ilmu pengetahuan, dan yang terakhir sains dan teknologi. Dengan sistem pendidikan yang terstruktur dan kurikulum yang komprehensif, dinasti Abbasiyah berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Institusi pendidikan dan kontribusi ilmuwan pada masa ini memberikan dampak yang mendalam terhadap perkembangan peradaban Islam di dunia. Inovasi pendidikan dan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. A. Inovasi pendidikan, pendidikan madrasah, pengembangan kurikulum, penerjemahan teks ilmiah, pembentukan perpustakaan. B. Kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, matematika dan aljabar, kedokteran, astronomi, filsafat, logika, dan kimia. Tokoh-tokoh penting antara lain ada Al-Khawarizmi, Al-Razi atau Razes. Yang ketiga ada Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibnu Sina atau Avicenna. Cukup sekian materi dari kelompok 3. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.